Bapak, insya Allah kan Cindy sama Mas Viko mau ke jenjang yang lebih serius. Pasti apa siapa ya? Kata orang pasti sebelum melanjutkan ke jenjang lebih serius banyak cobaannya nih Pak. Gimana caranya biar Cindy sama Mas Viko bisa tetap di on track? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, saya lagi berada di Jogja, khususnya di kediaman guru kita Pak Ustadz Danu. Dan kali ini acara ini mungkin agak istimewa sedikit ya, karena kita juga kedatangan tamu nih guys. Tapi sebelum lanjut saya memperkenalkan dulu dan mengucapkan salam kepada guru kita. Assalamualaikum Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Mohon maaf ini kita ngerepotin. Di sebelah kanan saya ada Ibu Mary. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Siapa Ibu Mary? Ibu Mary adalah seorang ibu. Guys, ini Bu Mary, ini istri saya nih. Mamanya Anin, sebelah kiri ada Anin. Halo Anin. Waalaikumsalam. Dan ada Bang Agi. Assalamualaikum. Dan tentunya ada Ustadz Randy. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Amin, 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 amin. Ustadz Randy dari Tangerang nih guys. Di sebelah kirinya Mbak Anin ada Mbak Tita. Assalamualaikum Mbak Tita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mas Piko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada sebelahnya Mas Piko. Siapa? Mbak Cindy. Guys, ini ada Mbak Cindy. Assalamualaikum Mbak Cindy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Mbak? Insya Allah. Sebelah kiri Mbak Cindy ada Mbak Wulan. Assalamualaikum Mbak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebelum lanjut saya mau ngulik dulu nih Ustadz Randy. Ya, Ustadz, baik. dalam rangka apa ke Jogja Ustadz? Tahun baru atau gimana nih Ustadz? Ya, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah atas izinnya. Saya niat untuk silaturahim ke kediaman Ustadz Danu sekeluarga dalam rangka tolabul ilmi juga. Ya, di samping silaturahim lebih mengenal kepada keluarga beliau, kemudian tolabul ilmi juga, dan ini pun penuh perjuangan untuk datang kemari. Maksudnya itu Luar biasa di saat tiket-tiket semua sudah terjual habis, dan saya nggak kebagian. Tapi alhamdulillah dengan azam yang kuat, keinginan yang kuat, Allah mudahkan di sana. Ada satu tiket yang kosong, tiba-tiba diberikan kepada saya, dan yang punya tiket tersebut berhalangan untuk berangkat ketika itu. Sehingga sampailah dengan izin Allah bisa silaturahim kemari. Alhamdulillah saya diterima dengan baik oleh Ustadz Danu sekeluarga. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga Allah yang balas kepada Amin ya Allah. Amin. Jadi tidak ada dalam rangka tahun baru, tidak ada ya Ustaz. Ya. Apalagi jalan-jalan itu tidak ada, karena saya sendiri kita mau bawa anak istri. gimana kesan-kesannya Ustadz setelah Ya. ketemu guru kita? Alhamdulillah, rasa senang, rasa bahagia. Tadinya capek, begitu sangat lelah ya, perjalanan kurang lebih 13 jam. Ketika itu jumpa dengan beliau langsung, ya hilanglah capek itu. Karena rasa senangnya, rasa bahagia itu ya timbul, dan capek itu hilang seketika. Terbayarkan bahasanya seperti itu. Alhamdulillah. Dan banyak setelah beberapa hari kami di sini berdiskusi tentang agama, lebih jauhnya difokuskan diskusi tentang tauhid. Bagaimana beriman kepada Allah yang baik, yang benar,
sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasulullah. Dan di sini alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari beliau, dan ini sebagai wasilah untuk diri saya untuk memperbaiki diri ke depannya, lebih meningkatkan ibadah sekaligus untuk menjaga bagaimana tauhid kita ini benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu amat sangat saya syukuri di sana. Alhamdulillah. Dan itu penting banget itu buat Betul. kita semua. Alhamdulillah. Dan insya Allah apa yang saya dapatkan dari beliau ini bisa menjadi wasilah juga untuk saya dapat sampaikan kepada para jamaah, kepada keluarga saya khususnya, kepada diri saya untuk dapat mengamalkan lebih dahulu. Khususnya pribadi saya, kemudian saya jaga anak-anak saya, keluarga saya semua, baru insya Allah ketika kami mampu untuk mengamalkannya sedikit demi sedikit dalam proses seperti ini, maka kami pun akan berusaha untuk menyampaikan ini. Karena ini adalah amanah titipan Allah. Ilmu ini adalah bagian dari titipan Allah. Ya Ustaz ya, betul ya Ustaz? Jadi seperti itu. Jadi sebelum kita menyampaikan, kita harus melakukannya dulu gitu Ustaz ya. Maka ketika itu Rasulullah bukan hanya memberikan contoh, tapi Rasulullah menjadi contoh. Banyak dari kita yang salah hanya memberikan contoh tapi tidak bisa menjadi contoh. Jadi tidak mengamalkannya dulu. Maka Rasulullah di sana bukan hanya memberikan contoh, tapi Rasulullah menjadi contoh lebih dahulu. Inilah yang harus kita sama-sama lakukan. Bagaimana ketika kita menyampaikan, jangan sampai justru Allah malah marah sama kita. Kita menyampaikan kebaikan, dan kebaikan itu ketika kita sampaikan, justru Allah malah marah sama kita. Ada apa? Ternyata kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, Allah sangat begitu murkanya, marah dengan kita manakala kita menyampaikan sesuatu yang belum kita lakukan terlebih dahulu. Jadi seperti itu, Pak Tun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar ya Ustaz. Amin, amin, insyaallah. Maaf Ustaz, Baik. mau nanya sama Bapak jadi Oh, dikira mau nanya sama saya. Silakan, silakan. Monggo Mas Viko. Ini mau curhat sama Bapak nih. mumpung lagi kumpul semua. Oh, ya alhamdulillah. Mau cerita Pak, kan aku sama Cindy ini kan udah lama kenal. Udah lama kenal, terus udah ngobrol juga panjang lebar untuk pengen ke tahap yang lebih serius lagi. Untuk ya intinya untuk menuju ke pernikahan lah. Tapi kan kalau sebelum ke pernikahan kan harus ngomong dulu ke orang tuanya Cindy. Harus ngelamar lah ibaratnya. Nah, mau minta izin sama Bapak, kalau dari Bapak gimana? Mengizinkan atau enggak? Kalau Bapak mah jelas lah, insya Allah. Cuma kan tanyalah sama Cindy gimana itu. Serius enggak? Gimana Sin? Tanya apa? Gimana? Udah siap belum? Mas Viko tanya apa? Insya Allah karena itu niat baik, Heeh. insya Allah Cindy menerima juga niat baiknya. Tapi kok karena keluarga Mas Viko juga sama Cindy baik, insya Allah keluarga Cindy juga. Udah ngomong belum sama orang tuamu? Udah, insya Allah udah. Kan Mas yang belum ngomong sama orang tua. Oh, Udah yakin diterima nggak tadi? Biar nggak datang nggak diterima kan malu nanti. Nangis kan nanti. Siapa yang enggak? Yang Kalau tante sama Om kan insya Allah udah terima sini kan udah sering main kan. Tinggal ya Viko, nanti kita ngelamar tiba-tiba Dicoba. 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 Kok dicoba-coba? Dicoba. Insya Allah karena orang tua sendiri udah kenal Mas Viko juga. Oh gitu, alhamdulillah. Iya. Juga, insya Allah sih juga udah sering cerita tentang Mas Viko ke orang tua Cindy. Tinggal apa ya? Tinggal yang lebih ini aja, seriusnya aja yang Lebih belum seriusnya dibicarakan. lagi. Iya. Nah, berarti kalau sudah mulai ada sinyal keseriusan itu diterima, segera untuk dihitbah, dilamar Mas Viko. Ya Ustaz ya? Iya. insya Allah lah, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah lah, Bapak mah setuju aja. Ya, salah satunya itu kan ya kalau ada wanita di Pinang itu kan harus dijawab dengan cepat. Betul. Iya. Jadi insya Allah nanti Bapak dampingi ya Pak pas ngelamar Pak. Hah? Insya Allah nanti Bapak dampingi pas ngelamar. Iyalah, insya Allah lah.
Masa nggak didampingi? Gimana kamu ngelawan? Siapa tahu bapak nyuruh sana berangkat sendiri laki-laki gitu. Ya enggak lah, bapak kan bukan tipe orang jalanan. Jalanan itu ada waktunya. Kalau yang kurang ajar orang jalan, nah itu ada waktunya. Kalau ini kan harus hormat, jadi bapak juga harus menghormatin orang tuanya Cindy, kan gitu ya. Ya nanti insya Allah bapak, bapak apa namanya? Bapak dampingi lah istilahnya. Biar kamu itu istilahnya biar kamu itu nanti diketahui oh orang tuanya ini. Jadi sebagai bentuk penghormatan, memuliakan juga keluarga dari Mbak Cindy, orang tua pasti karena memang niat baiknya untuk ibadah. Beda halnya dengan ketika kamu ingin pacaran, nggak mau orang tua ngedampingin, kenapa? Bukan ibadah, ya kan, menjerumuskan kepada kemaksiatan. Karena ini niatnya kepengen untuk ibadah, maka di situ orang tua wajib hadir mendampingi dalam rangka memuliakan itu semua. Memuliakan keluarga Mbak Cindy, menghormati keluarga Mbak Cindy, sekaligus ada momen untuk bersilaturahim di sana. Gitu. Jadi Bapak nanti di sana bukan hanya sekedar hadir di sana, tapi ada momen yang begitu sangat luar biasa, silaturahim yang sangat mulianya, dan itu adalah bagian dari kita menjalankan dari sunnah Rasulullah yang amat kita cinta. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Jadi nggak bisa dibiarin juga nggak bisa. Salah juga nanti bapaknya. Terus mau nanya juga Pak, Apa? kan ya sebelum menikah kan apa yang harus aku persiapkan sama Cindy? Sebelum masuk di pernikahan ini, apa sih yang harus aku persiapkan sama Cindy itu yang sesuai dengan ajaran agama dan juga tauhid itu apa Pak? Yang harus dipersiapkan? Yang jelas semua permasalahan itu baik dan buruk itu tergantung orang itu sendiri. Kalau umpamanya kamu menginginkan kebaikan, ya dekatkan dirimu pada Allah. Dekatkan dirimu pada Allah. Anggap aja seperti ini nih. Kalau kamu menginginkan rizki itu kan banyak, nggak cuma harta. Nanti keluarga sakinah mawaddah warahmah, kemudian dilancarkan segala apa yang kamu kerjakan di dunia. Allah itu menceritakan dalam surat Az-Zariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu, Viko, dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Di langit ada jalan rezekimu, berarti kalimat ini menunjukkan itu duniawi. Tapi kalau ada kalimat belakangnya, wa ma tu'adun, dan Allah istilahnya itu menjanjikan sesuatu kepada seseorang, menjanjikan Allahnya ini adalah nanti di akhirat. Janji Allah itu akan dimasukkan surga. Bagaimana cara mendapatkan jalan rezeki itu bisa turun ke kamu? Entah itu rezeki, entah itu kamu itu mendapatkan Cindy dengan keikhlasan Cindy, keikhlasan orang tua Cindy. Kamu nanti kalau sudah jadi suami istri, kemudian diberi momongan oleh Allah Ta'ala, dititipin sebagai ujian. Itu salah satunya adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Allah menyuruh siapapun orangnya kalau dia mau mendapatkan rizki yang baik dari Allah Ta'ala, berbuat baiklah. Karena berbuat baik dengan niat lillahi ta'ala inilah yang disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi sudah dijelaskan berbuat baik. Nah bagi kamu nih, berbuat baik itu apa saja. Kalau kamu masih punya orang tua, ya berbaik dengan orang tua. Dijaga lisan, dijaga cara berpikir. Jangan kamu sebagai anak curiga dengan orang tua, nggak boleh. Kalau orang tua salah, kamu sebagai anak, kamu tidak perlu membantah. Jadi kalau bapak salah, ya dengerin aja dulu. Nanti tegur aja bapak biasa. Pak, tadi kayaknya bapak salah deh, sehingga nanti dilihat orang itu kurang baik. Apa yang salah?
itu pakai kancing itu naik satu, naik satunya lagi turun. Jadi kan lihat orang kan nggak enak ya. Oh iya maaf. Jadi dibetulin. Contoh ya. Contoh di kain, baju kan gitu ya. Bukan nasihatnya. Jadi itu. Jadi kalau orang tua salah jangan dilabrak. Gitu. Nanti kalau ada seorang anak ngelabrak orang tuanya, jengkel, marah, disimpan, terus kemudian karena orang tuanya itu belum mau membantu si anak jengkel merasa aku nggak butuh bantuan, enggak boleh seperti itu. Kalau nanti si anak itu dalam hati dan pikiran aku nggak butuh bantuan orang tuaku. Nah, nanti si orang yang seperti itu pada saat nanti istrinya hamil itu anaknya nggak bisa jalan. Oh iya. Nggak boleh. Karena apa? Lawang kita itu hidup dari mulai ada di janin, di kandungan orang tua itu kan sudah dibimbing dengan orang tua dengan makan, dengan istilahnya itu kalau kita itu sebagai seorang muslim, bagaimana orang itu mendekatkan dirinya kepada Allah kan seperti itu. Ya jangan disia-siakan ya seperti itu. Apapun kekurangan atau kesalahan orang tua diam. Nggak perlu marah. Tunggu kalau mamanya orang tua dinasehatin, diberi masukan susah, bukan dinasehatin ya, diberi masukan lah susah ya, santai aja. Karena orang tua salah itu urusannya bukan kita sebagai anak, tetapi orang tua itu dengan Allah Ta'ala. Makanya anak biasa saja. Cara ngobrol, cara ngomong, kemudian mendesain bagaimana ibadah kamu sendiri sehari-hari. Yang namanya jangan sampai bangun kesiangan, karena kata orang-orang itu kalau bangun kesiangan rezekinya dipatok ayam, tapi itu hanya kata-kata. Tapi ya bangunlah pagi kan gitu ya, untuk aktivitas. Kalau bisa tahajud dulu ya, kemudian ngaji-ngaji atau zikrullah atau mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, di situ kerjakan. Dimana di sini diceritakan sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Berbuatlah baik kepada siapapun. Ya, kalau kamu nanti udah punya istri, ya berbuat pada istrimu yang wajar-wajar aja, kan gitu ya. Ya jangan disakitin, istri itu punya hati, kan gitu ya. Jangan disakitin hatinya, jangan disakitin telinganya, seperti itu. Nah itu salah satu berbuat baik. Kemudian dengan saudara. Bagaimana berbuat baik dengan saudara itu apa saja? Kalau saudara kamu punya kesulitan, bantu, tolong. Tolong, jangan mengharap balasan, haraplah ridha Allah. Berarti kamu nolong, bantu atau nolongnya, niatnya lillahi ta'ala. Nggak usah mikir, dikasih uang, nggak perlu, nggak usah. Tolong aja biasa, biar Allah yang ngatur semuanya. Karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu camkan hadis itu. Camkan baik-baik. Dan itu akan sangat bermanfaat di kemudian harinya. Karena dengan seperti itu berarti kamu berusaha untuk tidak meminta, berusaha untuk tidak begini, berusaha benar. Nah, itu yang kamu harus belajar. Kemudian apalagi? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang menyedikitkan tidur di waktu malam. Apa sih? Orang yang mau mendengarkan kajian-kajian. Ini zaman dulu. Ya zaman dulu mendengarkan kajian, dinasihatin Rasul, diberi ayat-ayat Quran, itu didengerin baik-baik. Nah, orang-orang ini karena pada saat dia mendengarkan kajian dari Rasul, mendengarkan ayat-ayat Quran, itu orang-orang yang memang kalau dia mendengarkan tulus, ikhlas, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di sini dijelaskan oleh Allah Ta'ala di ayat yang lain. Jika diperdengarkan ayat-ayat Quran, maka dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi titik-titik seperti itu gunakan. Isi Quran adalah nasihat-nasihat baik. Ukuran-ukuran yang sangat terukur yang sudah dinaskan atau ditulis oleh Allah Ta'ala agar kita mengikuti. Jadi jangan sampai melenceng, berusaha. Sulit, biarin nggak apa-apa, jalankan dengan senyuman, jalankan dengan tidak menggerutu.
jalankan semuanya. Nah, dari situ anak Allah sudah menceritakan bahwa nanti kalau orang yang sering mendengarkan ayat-ayat Quran atau nasihat-nasihat orang siapapun yang itu baik, dengerin, nggak apa-apa, karena di titik dengerin karena Allah Ta'ala itu akan mendapatkan rahmat. Paham ya? Nah, kalau yang didengarkan buat ayat Quran, Pak, terus fitnahan, Pak, saya difitnah, dengerin aja fitnahan itu, tapi jawablah dengan tasbih. Subhanallah. Dengar nggak enak, jawab dengan tasbih. Subhanallah. Dengar nggak enak, subhanallah. Terus. Nah, ini orang-orang inilah orang-orang nanti akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu didolimi, Allah akan melihat. Di mana kamu didolimi, tidak perlu membalas, tetapi kamu hanya bertasbih memuji Allah Ta'ala. Nah, Allah akan menyiapkan rizki yang lebih daripada orang yang memfitnah kamu nanti. Nah, itu salah satu. Terus apalagi selain tadi, wabil asrihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, ini yang jarang sekali dimengerti. Di penghujung malam ini berhubungan dengan sholat sunnah tahajud. Allah menyuruh untuk selalu memohon ampun. Ini kan suruhan Allah sebenarnya. Jadi orang-orang yang selalu mohon ampun, nanti rizkinya itu ditata oleh Allah Ta'ala. Tanpa meminta, ya Allah, aku pengen rumah yang keren. Tidak perlu, biasa aja. Allah itu tahu kita. Ya Allah, aku pengen apa? Ya Allah, aku pengen. Jangan meminta secara duniawi. Mintalah akhirat. Lah mohon ampun itu duniawi apa akhirat? Insya Allah itu akhirat. Nah, ciri-ciri seperti itu jalankan semata-mata karena Allah Ta'ala. Jalankan. Ya kalau ya kamu, ya Cindy, sama aja nanti ya. Nah, insya Allah dari situlah nanti Allah menata rizki kamu. Ditata oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kesiapan kamu sendiri, sesuai dengan imanmu sendiri. Imanmu sampai mana Allah tahu, walaupun kamu nggak tahu imanmu di mana. Kalau kamu diberikan sesuatu oleh Allah Ta'ala, Allah tahu kalau kamu diberi sesuatu itu amanah enggak, Allah tahu. Kalau kamu mau diberi rezeki boros, padahal imanmu cukup lumayan, kamu enggak diberi rezeki. Supaya enggak boros. Supaya imanmu enggak rusak. Ya. Nah, itu ciri Allah. Gitu. Jadi itu cara Allah. Jadi kalau ada seseorang yang dia taat, sholat terus tapi mintanya dunia, nggak dikasih-kasih sama Allah, lah memang dia dijaga aja imannya, dijaga oleh Allah Ta'ala. Karena bisa aja dikasih rezeki malah boros, kasih rezeki malah ujub, riak, bahkan sombong, dikasih rezeki malah nggak karu-karuan. Ini kan akhirnya rusak, padahal sholatnya tertib, senantiasa berjamaah. Ini kan Allah itu nanti eman. Kalau eman ya mending nggak saya kasih aja, kata Allah, karena pasti akan merusak akidah-akidahnya, imannya dan sebagainya. Cara Allah seperti itu. Makanya kalau kamu itu ingin mulus-mulus saja, kerjain aja perintah Allah Ta'ala. Insya Allah. Ya kan, kerjain aja, sehingga nanti Allah itu menempatkan itu pas. Sudah nurut sama perintah Allah, ngikuti permainan-permainan Allah, ya, taat itu sendiri. Kemudian kalau diberi rezeki cukup, biasa itu tidak goyah imannya. Diberi rezeki lebih cukup, biasa nggak goyah. Dan rezekinya sebagian diberikan pada saudara-saudara yang lain, niatnya sedekah lillahi ta'ala. Jangan niatnya sedekah tapi pengen kaya, loh, itu percuma. Nggak bisa digabung sedekah yang itu memang untuk akhirat digabung dengan duniawi, nggak bisa. Kalau ada orang bisa, loh saya nyatanya bisa, nah itu istijrah. Nggak bisa. Itu istijrah, insya Allah. Karena orangnya aja sombong. Amati aja nanti orang-orang begitu pasti orangnya sombong. Jangan kita masuk ke ranah itu. Masuk ke ranah yang betul-betul berusaha lurus. Seperti itu. Insya Allah. Ya kan? Kemudian di yang terakhir yang berhubungan dengan rizki itu, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di antara rezekimu nikmat dari Allah,
itu ada hak untuk orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Itu bisa aja nanti kamu punya rezeki yang lumayan cukup, kamu bayar zakat. Kemudian kalau kamu mau nambahin di luar kamu membayar zakat, yang berikanlah sedekah. Di luar itu berikan sedekah, terserah niat kamu lillahi. Jangan niatnya untuk kaya, jangan untuk kaya. Udah nggak perlu kaya itu dibikin, nggak perlu. Ya. Iya, insya Allah Pak. Iya, insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam. Paham belum? Insya Allah. Alhamdulillah paham. Gak pusing tapi Pak. Gak pusing. Wah, gak pusing. Banyak banget soalnya. PR-nya banyak banget. Nanti jalanin satu-satu lah. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti dikasih kemudahan sama Allah. Amin. Amin. Mbak Cindy ada yang mau ditanyakan nggak nih sama Mas Viko? Sama Bapak lebih Sama jelas. Bapak boleh. Ada Ustadz Randy nih. Ustaz Randy. Nih. Bapak, Insya Allah kan Cindy sama Mas Viko mau ke jenjang yang lebih serius. Pasti siapa ya? Kata orang pasti sebelum melanjutkan ke jenjang lebih serius banyak cobaannya nih Pak. Gimana caranya biar Cindy sama Mas Viko bisa tetap di on track, tetap di jalurnya Allah. Kita bisa tetap fokus sama tujuan kita itu gimana Pak? Katanya nanti Cindy sama Mas Viko harus ini ya. Kadang-kadang tuh kalau mau menikah pasti ada banyak cobaan-cobaannya gitu Pak. Gimana caranya biar Cindy sama Mas Viko bisa ikhlas, bisa tetap di jalannya Allah untuk ke tahap yang lebih serius? Iya, sebenarnya tadi sempat saya sudah cerita sedikit. Harus berserah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi serahkan sama Allah. Biasa saja, nggak usah terlalu difikirin. Kalau mamanya Cindy sama Viko itu sudah jelas, yakin, bismillah, biasa saja, nggak usah terlalu dipikirin. Nanti kalau ada orang ngomong, orang mau nikah itu banyak rintangannya, iyalah, harus punya EO untuk nikahan, ngurusin ini. Rintangan itu. Kenapa itu jadi rintangan? Lu semua ini bayar nanti lah, itu rintangannya di situ. Jadi rintangan yang itu di situ. Jadi kalau mamanya rintangan yang lain, selama Cindy tetap istiqomah, ya jalanin ibadah, kemudian ada rasa hormat dengan Viko juga ada hormat dengan Cindy, semua dijalankan semata-mata lillahi ta'ala. Itu rintangan itu kayak angin lalu aja insya Allah. Jadi nggak perlu terlalu dipikirin seperti itu. Jadi nggak usah terus kata orang banyak rintangan, kemudian kamu mikir banyak rintangan besok pasti nih, nah nggak perlu. Benar. Jadi Allah itu sudah menyesuaikan. Kalau orang itu memang dekat kepada Allah, itu sudah disesuaikan. Jadi kalaupun itu kelihatan rintangan berat, tapi kalau orang itu sudah dipasrahkan sama Allah Ta'ala, itu tidak seperti ada rintangan. Faiza azamta fatawakal Allah. Jadi kalau sudah membulatkan tekad, tawakal aja sama Allah, nggak perlu terlalu mikir pasti ada rintangan, enggak. Ujian itu ada, tapi nggak usah terlalu dipikirkan. Pikirkan bagaimana Cindy, Viko itu tetap istiqomah di jalan Allah, itu aja. Istiqomah aja biasa. Insya Allah nanti akan sampai. Cuma rintangan itu enggak cuma nanti mau menikah. Oh, setelah menikah juga ada rintangan-rintangan. Kan gitu, maunya apa setelah menikah ayam gitu loh. Ya pengen ya Om. Ya nggak bisa, saya berani jawab nggak bisa. Bisa jadi lebih banyak Sat ya? Bisa jadi lebih banyak rintangannya. Nah, kenapa rintangan? Nih, nggak usah keluar rumah, kamu sama Mas Viko mamanya di rumah ini. Karena hati orang dua ini kan bukan hati yang satu, yang sama keinginannya beda-beda. Itu saling merintang nanti. Itu aja berdua. Mamanya. Nah, ini saling merintang. Ya kan orang menikah itu kan nggak cuma Cindy sama Viko aja. Kan nanti
akhirnya keluarga kita masuk di Cindy, ya, keluarga Cindy masuk di Viko. Nah, ini tetap nanti akan menjadi ujian, tetap itu. Jadi itu mau tidak mau ujian itu sudah di depan mata. Jadi jangan berharap ayam-ayam lah, nanti kamu tergelincir, kelihatannya ayam-ayam nggak tahu, loh kok begini lah. Karena di sini mikirnya kalau bisa jangan ada rintangan. Oh nggak bisa. Istilahnya kalau Allah cerita itu, bagaimana seorang bisa mengaku beriman kalau belum dapat ujian dari Allah Ta'ala? Ya nggak bisa. Jadi kalau orang bisa dikatakan beriman itu, dia diuji oleh Allah Ta'ala dan lulus. Nah, cuma lulusnya kita nggak ngerti, karena standarnya Allah sama standar manusia beda. Standarnya Allah dengan standar manusia Muslim itu bisa beda. Karena manusia Muslim bisa aja secara teori paham, tapi pada saat teorinya dia paham, dia nggak jalanin, ya sama aja. Makanya serahin aja sama Allah, tetap istiqomah. Nanti Allah yang ngatur rintangannya itu yang ringan-ringan. Ya tahu, oh ini ada rintangan, ini ada ganjelan, jalanin aja biasa. Umpamanya rintangan yang ringan itu satu, kamu hobinya makan daging, disuruh makan sayur, nah itu rintangan yang ringan. Kamu nggak seneng olahraga, disuruh lari-lari, nah itu rintangan. Ringan Itu ringan itu. Setuju. Oh, setuju. Ayo gimana sekarang? Kan nggak nyaman itu. Tetapi kan harus dijalani dengan santai aja. Senyum-senyum, ayo lari-lari yuk. Jangan, aku kan nggak suka lari. Oh, itu namanya, jawaban itu namanya paktung. Itu namanya ego. Karena lari, apalagi ada waktu, ada kesempatan, lari aja untuk olahraga biasa. Memang ada kesempatan. Nah itu kan sama seperti kalau kita ada kesempatan baca Quran, ya sama, semuanya sama. Kerjakan aja semuanya karena Allah Ta'ala. Jadi jangan saling ego, enggak, biasa saja. Oh ya, insya Allah ya. Itu rintangan, tetap rintangan. Ya, itu salah satu contoh. Salah yang lain banyak. Nanti makanya kalau adem-adem ayam itu, oh nggak bisa. Kamu nggak akan teruji. Imanmu standarnya masuk surga itu harus grade-nya sekian. Kalau kamu baru diberi rintangan sekian udah ngeluh, udah nggak bisa. Paham ya? Jadi belajar aja ya. Nanti kalau udah jadi keluarga beneran kan, insya Allah ya. Kalau mau tanya ya nanti kita bantu. Ya Ustaz ya. Baik. Ini Ustaz sedikit, Ustaz. Ini bukan nambahin nasihat Ustaz, bukan. Karena saya juga belajar sama beliau. Masya Allah Ustaz. Jadi buat Mas Piko dan Mbak Cindy, kalau kita memang betul-betul sudah serius untuk ibadah, ya, kita harus memuliakan orang tua kita, menghormati orang tua kita. Dengan cara apa? Jaga akhlak kita. Ingat orang tua kita, keluarga besar kita. Jangan permalukan itu semua karena tindakan bodoh kita. Karena setan selalu menguji di sana, ya, mengganggu kita, maka dijaga. Nanti setelah ini nanti ada tahapan yang namanya khitbah, lamaran, dan lamaran ini jangan sampai disalahgunakan. Anak-anak sekarang ini saking mungkin ketidaktahuannya menganggap bahwa ketika sudah lamaran maka sudah halal. Sah, ya, sudah sah boleh, halal. ya. Itu salah. Lamaran itu, khitbah itu bagian dari memuliakan seorang perempuan untuk diikat. Untuk menuju proses ke pernikahan. Jadi belum sah, belum bisa yang namanya melakukan hubungan, belum, ya. Maka ketika nanti sudah ke jenjang yang namanya khitbah, lamaran, maka tetap dijaga akhlaknya berdua. Jangan sampai terjerumus ke lembah kemaksiatan dan itu akan membuat malu keluarga. Maka dijaga betul-betul akhlaknya, dijaga baik-baik, saling mengingatkan, ya.
Bypon ya, udah makan belum gitu, tambahin dong, jangan makan mulu, makan udah nggak usah diingetin lah. Apa dong? Jadi mulai dari sekarang tidak apa-apa mengingatkan dalam kebaikan, sudah sholat belum, ya kan, sudah zikir belum kepada Allah itu insya Allah. Tadi apa yang guru kita sampaikan, Bapak sampaikan, Ustaz Danu sampaikan itu luar biasa lah, itu bekal yang paling utama, dan itulah masuk ke dalam nasihat-nasihat untuk calon mempelai gitu. Saya sebagai murid Pak Ustadz juga hanya bisa mensupport, mendoakan mudah-mudahan lancar. Amin, 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 amin. Berkah ya Allah. Amin. Salam sama keluarga Mbak Cindy ya. Oke, kita cukup ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Danu. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Amin, khususnya amin. buat Mas Viko dan Mbak Cindy ya. Dan buat sahabat beriman dimanapun berada. Demikian tadi bincang-bincang singkat kami dengan guru kita dan keluarga besar beliau, Pak Ustadz Danu. Dan selalu beliau sampaikan, serahkan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Kalau sudah Allah menjadi penolong kita, siapa lagi yang bisa menolong kita selain Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.